mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi kita mendengar dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini, kesan yang pertama muncul dalam diri kita, mungkin kok sepertinya sangat keras. Mosok Yesus mengajari kita untuk membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci saudara-saudaranya. Coba dibayangkan, kalau ini menjadi salah satu syarat untuk menjadi murid dari Yesus sendiri, tentu sangatlah berat. Lantas, apa yang dimaksud oleh Yesus dengan perkataannya itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya itu dulu ketika masih frater gitu ya, dan juga ketika sudah jadi romo, kalau traveling bepergian itu suka membawa banyak barang. Misalnya pergi 7 hari, bawa baju ya lebih dari 7. Celana juga sungguh saya hitung, supaya tidak kurang. Bahkan juga membawa banyak buku. Meskipun dalam perjalanan, tidak semuanya saya baca. Bahkan satu pun kadang-kadang saya baca. Termasuk barang-barang yang mungkin tidak perlu, tapi saya bawa dalam bepergian itu. Maka orang mengatakan overpacking, terlalu banyak beban yang kita bawa dalam traveling itu. Nah, kemudian saya melakukan evaluasi. Karena ketika saya membawa banyak barang, baju-baju yang dulu awalnya itu bersih, pulang malah jadi kotor, karena menjadi satu dengan pakaian-pakaian yang sudah kotor. Kemudian saya punya cara bagaimana supaya itu yang saya bawa barang-barang yang esensial, yang sungguh-sungguh penting bagi saya. Supaya apa? Supaya travel light menjadi nyaman ketika bepergian. Mungkin Anda juga pernah mengalami hal seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, traveling tadi, overpacking, dan juga travel light tadi, mungkin ini juga bisa menjelaskan
makna dari konteks yang Yesus sampaikan lewat Injil Lukas pada hari ini. Tadi dikatakan banyak orang datang berduyun-duyun untuk menjumpai Yesus, untuk mengikuti kemana Yesus pergi. Dan orang sangat banyak mengikuti kemanapun Yesus pergi. Nah, orang yang datang berduyun-duyun ini, mereka adalah orang-orang yang merasa kagum dengan Yesus. Mereka yang sungguh melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus lewat mukjizat yang Yesus lakukan. Misalnya pada saat penggandaan roti. Dan masih banyak peristiwa lain yang membuat orang lain itu merasa kagum, merasa terheran-heran, dan memuja-muja Yesus. Maka mereka datang untuk melihat Yesus. Dan orang-orang yang datang berduyun-duyun ini bukan berarti sudah menjadi murid Yesus. Mereka datang hanya ingin melihat Yesus. Yesus sadar betul bahwa ketika mereka pergi mendatangi Yesus, Dia tidak pernah akan menolak siapapun yang mengikuti Yesus. Tapi tadi dikatakan dalam Injil, dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini artinya apa? Yesus sudah mulai menuju ke Yerusalem. Dalam arti bahwa Yesus sudah siap untuk masuk di dalam masa-masa pencobaan, masa-masa penderitaan. Dan orang-orang yang datang berduyun-duyun tadi itu belum tentu tahu bahwa untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi murid Yesus, itu harus sampai pada peristiwa salib. Memang tidak enak untuk menjadi murid Yesus. Bahkan Petrus pun pernah mengatakan bahwa Mesias itu tidak akan menderita. Dia menyangkal itu. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan pada Petrus, "Enyahlah kau iblis." Banyak hal yang tidak kita pahami untuk mengikuti Yesus. Maka tadi Yesus berpesan untuk melepaskan segala hal yang merintangi supaya bisa sampai kepada Yesus. Karena untuk mengikuti perjalanan yang cukup panjang, persiaran bersama Yesus itu cukup melelahkan. Maka dia berpesan untuk melepaskan itu. Nah, konteks traveling itu sama halnya dengan apa yang kita sungguh-sungguh alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Overpacking dalam kehidupan kita bisa kita artikan kalau dalam bahasa Jawa itu segala sesuatu yang ngregoli, ganduli, yang mengganggu perjalanan kita. Tentu kita pernah mengalami itu semua. Misalnya apa? Kemarahan, iri hati, rasa benci, dendam, konflik yang tidak pernah berkesudahan, mudah menilai orang lain, merasa diri paling benar, paling hebat, dan cenderung merendahkan orang lain. Ini beberapa hal yang sungguh-sungguh membebani koper kehidupan kita. Maka Yesus mengajak kita semua untuk berani melepaskan itu. Dalam bacaan Injil, tadi sudah dikatakan harus berani meninggalkan semua untuk mengikuti aku. Dalam bacaan kedua tadi, kita juga bisa mendengar bagaimana Onesimus dan Filemon itu konflik. Jadi Onesimus ini kalau dulu pekerjanya Filemon. Dia meninggalkan rumah menjumpai Paulus. Dan Filemon merasa marah
karena meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaannya. Ada konflik di antara mereka. Dan Yesus meminta pada Onesimus untuk kembali datang kepada Filemon dan berpesan pada Filemon supaya menerima kembali Onesimus, seperti halnya ia menerima Paulus. Yesus berpesan kepada kita lewat bacaan kedua itu, adanya rekonsiliasi, adanya perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah ada peristiwa-peristiwa seperti itu yang masih aku alami, yang masih aku rasakan sampai hari ini? Kalau dalam film Frozen itu ya, let it go, biarkan itu pergi. Tapi itu sampai kita pada tahap membiarkan itu pergi itu juga tidak mudah. Bagi kita yang pernah mungkin tidak dipercaya, pernah disakiti orang lain, apakah kita juga bisa menerima itu dengan penuh keterbukaan hati? Tentu sesuatu hal yang patut kita refleksikan, bahwa untuk mengikuti murid Yesus, kita pelan-pelan belajar untuk melepaskan itu semuanya. Kalau kita ingat di dalam konsep asas dan dasar dari latihan rohani Santo Ignatius Loyola, di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk memuji, meluhurkan Allah, dan memuliakan namanya, karena dengan itu ia akan menyelamatkan jiwanya. Nah, untuk sampai pada memuji, memuliakan Allah itu dibutuhkan hati kita, untuk sanggup melepaskan hal-hal yang overpacking tadi. Saya dan Anda tentu masih belajar untuk sampai pada tahap pemurnian itu. Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya dengan kekuatan dari Allah sendiri, kita percaya Allah senantiasa menyertai kita, menyertai niat baik kita untuk sanggup melepaskan kelekatan-kelekatan yang tidak teratur tadi, supaya kita sungguh-sungguh dapat dikatakan murid Yesus yang sejati. Mari kita mohon rahmat pada Tuhan, supaya kita saling meneguhkan, saling membantu, dan saling mendukung dalam misi kita untuk menghidupi tugas perutusan kita masing-masing. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan